Selamat pagi Mbak Pam dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 17 kelas GE325F yang beranggotakan Dina Anggriani dengan NIM 21-2018-110 dan saya sendiri Rahel Agustina dengan NIM 21-2018-158. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Online dan Subsidi Pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan fenomenanya. Fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa saat ini adalah banyaknya mahasiswa yang mengeluh tentang meningkatnya pengeluaran untuk membeli kuota di masa pandemi COVID-19 akibat diberlakukannya kuliah online menggunakan media pembelajaran online. Pemborosan kuota terjadi karena media pembelajaran online yang digunakan sangat menguras kuota. Terlebih lagi, mahasiswa juga mengambil mata kuliah yang tidak sedikit. Semakin tinggi tingkat penggunaan media pembelajaran online, maka akan semakin tinggi juga tingkat pengeluaran yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk membeli kuota. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh media pembelajaran online dan subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19? Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menguji pengaruh media pembelajaran online terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk menguji pengaruh subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh media pembelajaran online dan subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. Dari beberapa penjelasan tadi, maka didapatlah model penelitian seperti yang ada di gambar sebelah kiri, di mana media pembelajaran online dan juga subsidi pulsa menjadi variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan pengeluaran mahasiswa FEB UKSW menjadi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Dari model penelitian tadi, maka didapatlah hipotesis penelitian, yaitu H1, terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. H2, terdapat pengaruh subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. Dan H3, terdapat pengaruh media pembelajaran online dan subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan karakteristik data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis data primer, lalu untuk sumber datanya kami menggunakan data kuantitatif, di mana data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan statistik. Lalu untuk skala pengukurannya, kami menggunakan skala pengukuran interval. Prosedur pengumpulan data pada penelitian kami yaitu menggunakan kuesioner, di mana kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Adapun indikator yang tercantum dalam kuesioner kami yaitu yang pertama, pemahaman materi menggunakan media pembelajaran online seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Yang kedua, pemahaman materi menggunakan media pembelajaran online seperti Google Classroom, grup WhatsApp, dan sebagainya. Yang ketiga, beban pengeluaran menggunakan media pembelajaran online seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Yang keempat, beban pengeluaran menggunakan media pembelajaran online seperti Google Classroom, grup WhatsApp, dan sebagainya. Yang kelima, manfaat subsidi pulsa. Yang keenam, nominal subsidi pulsa. Yang ketujuh, tindakan UKSW. Yang kedelapan, kuota internet. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu kondisi keuangan keluarga. Alat analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu uji regresi linear berganda, di mana uji regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas, di mana variabel bebas di sini adalah media pembelajaran online dan juga subsidi pulsa, sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu pengeluaran mahasiswa. Selanjutnya, analisis data responden. Yang pertama yaitu responden berdasarkan program studi.
Program studi atau jurusan mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan pengeluaran yang akan dikeluarkan karena setiap program studi memiliki pengeluaran yang berbeda-beda sesuai dengan program studinya masing-masing. Berdasarkan hasil statistik, dapat diketahui bahwa responden berdasarkan program studi dalam penelitian ini yang paling banyak dari program studi manajemen, yaitu sebanyak 33 responden atau 66%, sedangkan dari program studi ilmu ekonomi, yaitu ada 15 responden atau 30%, dan terakhir dari program studi akuntansi ada 2 responden atau 4%. Yang kedua yaitu responden berdasarkan angkatan. Angkatan termasuk salah satu penentu untuk menentukan sibuk-sibuknya kehidupan perkuliahan dan banyak-banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen. Angkatan 2019 yaitu angkatan terkecil yang masih belum mendapatkan banyak pembelajaran ataupun tugas sebanyak angkatan 2018 maupun angkatan 2017. Responden berdasarkan angkatan dalam penelitian ini paling banyak adalah angkatan 2018, yaitu sebanyak 44 responden atau 88%, sedangkan untuk angkatan 2017 banyak 2 responden atau 4%, dan angkatan 2019 banyak 4 responden atau 8%. Yang selanjutnya yaitu uji validitas, di mana uji validitas bertujuan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Dari tabel yang tertera, secara keseluruhan terdiri dari 4 indikator MPO, 3 indikator SP, dan 2 indikator PM. Semuanya memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel atau 0,2732. Dengan kata lain, indikator yang diperoleh semuanya valid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 9 indikator tersebut layak sebagai alat ukur untuk mengukur data penelitian karena dinyatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah semua data dinyatakan valid, langkah selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Berdasarkan output reliability statistik, diketahui nilai Cronbach alpha media pembelajaran online sebesar 0,524, nilai Cronbach alpha subsidi pulsa sebesar 0,387, dan nilai Cronbach alpha pengeluaran mahasiswa sebesar 0,499. Nilai tersebut kemudian akan dibandingkan dengan nilai R tabel dengan N atau sampel sama dengan 50, dicari pada distribusi R tabel pada signifikansi 5%, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,2732. Karena semua nilai Cronbach alpha lebih dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian ini dinyatakan reliable atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. Baik, saya Dina Anggreni, NIM 21-2018-110. Presentasi akan saya lanjutkan. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, akan dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Yang pertama pada uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Uji normalitas dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal. Pertama, kami melakukan uji normalitas menggunakan histogram dan normal probability plot. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, histogram membentuk kurva simetris berbentuk seperti ini. Dan normal probability plot memperlihatkan bahwa plot berada di sekitar garis lurus, maka tidak terjadi masalah normalitas. Dan plot yang seperti itu juga menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah pada linearitas. Di slide ini menunjukkan bahwa uji normalitas dapat dilakukan selain melakukan uji histogram atau uji normal probability plot, yaitu melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov koreksi Lilliefors dengan nilai residual.
Dari tabel test of normality di bawah ini, di bagian Kolmogorov-Smirnov di unstandardized residual diperoleh angka probabilitas atau sigma. Nilai sigma ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi pada penelitian ini yaitu 0,05 atau 5%. Jika sigma lebih besar dari 5%, maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dan hasil output tersebut menunjukkan bahwa data di penelitian ini berdistribusi normal karena nilai sigma yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, masih pada uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam mode regresi ada korelasi antara variabel yang ada di dalam mode prediksi dengan perubahan waktu. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Dan jika tidak ada korelasi, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Dan mode regresi yang baik yaitu mode regresi yang menunjukkan bahwa dalam uji autokorelasi tidak terdapat masalah autokorelasi atau bebas dari autokorelasi. Dan cara mengujinya yaitu dengan Durbin Watson. Pada penelitian ini seperti yang terlihat di output, nilai Durbin Watson yaitu 1,491. Lalu nilai Durbin Watson tersebut dibandingkan dengan nilai DU dan DL. Nilai DU dan DL tersebut terdapat pada tabel Durbin Watson. Dengan N yaitu jumlah sampel berjumlah 50 responden, K yaitu jumlah variabel independen berjumlah 2, dan alfa atau tingkat signifikansi penelitian ini yaitu 0,05, maka diketahui nilai DL dan DO masing-masing yaitu 1,285 dan 1,446. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi atau bebas dari autokorelasi karena nilai Durbin Watson di tengah-tengah antara nilai DU dan 4 dikurangi DU. 4 dikurangi DU didapat dari 4 lalu dikurangi dengan nilai DU. Sehingga nilai DU yaitu 1,285, nilai Durbin Watson 1,491, dan nilai 4 kurangi DU yaitu 2554. Sehingga nilai Durbin Watson berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah mode regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas. Untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas dilakukan dengan melihat apakah nilai variance inflation factor atau FIF tidak lebih besar dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Maka model terbebas dari multikolinearitas. Seperti yang terlihat di output, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau bebas dari multikolinearitas karena nilai FIF pada kedua variabel tidak lebih besar dari 10 atau 1,062 dan 1,062. Dan untuk nilai tolerance, kedua variabel juga lebih dari 1 yaitu 0,941 dan 0,941. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam mode regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila scatter plot tidak menunjukkan pola tertentu dan plot menyebar di atas, bawah, kanan, kiri, angka 0 atau nilai 0, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas dan juga dianggap memenuhi asumsi masalah linearitas. Dan dari gambar yang terlihat, scatter plot tidak menunjukkan pola tertentu dan plot menyebar di atas bawah, kanan, kiri, nilai 0. Maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Maka dilakukan pengujian dengan SPSS menggunakan ANOVA table pada tingkat signifikansi 0,05. Variabel-variabel dikatakan
mempunyai hubungan linear jika nilai deviation from linearity lebih dari 0,05 atau lebih dari taraf signifikansi penelitian ini. Dan dari output yang terlihat, dapat diketahui nilai deviation from linearity pada variabel pengeluaran mahasiswa atau PM dan MPO atau media pembelajaran online adalah sebesar 0,139. Dan nilai deviation from linearity variabel PM atau pengeluaran mahasiswa dan SP atau subsidi pulsa sebesar 0,109. Karena semua nilai deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linear. Uji regresi linear berganda. Regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu variabel media pembelajaran online dan variabel subsidi pulsa. Sedangkan variabel dependennya yaitu pengeluaran mahasiswa. Dan berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda yang dapat dilihat, maka dapat dibuat untuk model regresi. Model regresi memiliki rumus seperti yang terdapat di PowerPoint ini, di mana Y adalah variabel terikat atau dependen. Di dalam penelitian ini yaitu variabel pengeluaran mahasiswa. Sedangkan X1, X2, X3, Xn dan seterusnya yaitu variabel bebas atau independen. Di mana di dalam penelitian ini yaitu variabel media pembelajaran online dan subsidi pulsa. A yaitu konstanta atau intercept yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel selain X yang dianggap konstan. Sedangkan B1, B2, Bn dan seterusnya yaitu slope atau koefisien regresi masing-masing variabel independen yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y. E yaitu residual atau error karena ada variabel yang tidak terobservasi atau kesalahan model atau kesalahan pengukuran. Di dalam penelitian ini, model regresinya yaitu pengeluaran mahasiswa sama dengan A ditambah B1 media pembelajaran online ditambah B2 subsidi pulsa, sehingga jika dimasukkan nilai-nilai yang ada di output yaitu pengeluaran mahasiswa sama dengan 5.388 ditambah 0,028 media pembelajaran online ditambah 0,179 subsidi pulsa. Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diuraikan yaitu A sama dengan 5.388. Artinya, jika tidak terdapat media pembelajaran online dan subsidi pulsa, maka akan menghasilkan pengeluaran mahasiswa sebesar 5.388. B1 atau media pembelajaran online sebesar 0,028. Artinya, setiap media pembelajaran online naik satu satuan, maka pengeluaran mahasiswa akan naik sebesar 0,028. Dan untuk B2 atau subsidi pulsa sebesar 0,179, artinya setiap subsidi pulsa naik satu satuan, maka pengeluaran mahasiswa akan naik sebesar 0,179. Selanjutnya, di uji regresi linear berganda juga dapat menilai kelayakan model regresi melalui model summary seperti output di bawah yang memberikan informasi mengenai seberapa baik model regresi yang dihasilkan berdasarkan 3, yaitu koefisien korelasi berganda atau R, koefisien determinasi, dan standard error of the estimate. Yang pertama yaitu koefisien korelasi berganda. Dapat dilihat di tabel model summary yaitu R. Nilai R yaitu 0,212 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara variabel dependen yaitu pengeluaran mahasiswa dengan kedua variabel independen yaitu media pembelajaran online dan subsidi pulsa. Yang kedua yaitu koefisien determinasi dapat dilihat di R2 yaitu sebesar 0,045 atau berarti 4,5%. Varian pengeluaran mahasiswa
yang dapat dijelaskan oleh varian media pembelajaran online dan varian subsidi pulsa. Sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain ataupun variabel-variabel lain, yaitu sebesar 100% dikurangi 4,5% yaitu 95,5%. Yang ketiga yaitu standard error of the estimate, yang menunjukkan semakin kecil nilainya akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen, yaitu pengeluaran mahasiswa. Selanjutnya dapat dilihat di output coefficient. Koefisien korelasi zero order yaitu sebesar 0,088 dan 0,208 untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen tanpa memperhitungkan variabel lainnya, atau sama dengan koefisien korelasi Pearson antara dua variabel. Selanjutnya ada koefisien korelasi parsial yaitu sebesar 0,039 dan 0,194 untuk menunjukkan besarnya hubungan antara variabel dependen dan independen telah mengontrol pengaruh dari variabel lainnya terhadap variabel independen dan dependen. Selanjutnya ada koefisien korelasi part atau semi parsial yaitu sebesar 0,039 dan 0,194 untuk menunjukkan besarnya hubungan antara variabel dependen dan independen setelah mengontrol pengaruh dari variabel lainnya terhadap variabel independen. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Setelah menguji regresi linear berganda, masih perlu diuji signifikansinya secara statistik. Oleh karena itu, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh media pembelajaran online dan subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa, baik secara individu maupun secara bersama-sama atau simultan. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis 1 atau H1. Hipotesis pertama atau H1 yaitu terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap pengeluaran mahasiswa FEB/UKSW pada masa pandemi COVID-19. Di sini dapat dilihat bahwa T hitung sebesar 0,270 dan T tabel diperoleh dari DF jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen dikurangi 1 yang menghasilkan DF yaitu 47 dan alfa yaitu 5% atau 0,05. Di sini kami melakukan uji dua sisi sehingga menghasilkan T tabel yaitu 2,01174 dan sig yaitu 0,788 dibandingkan dengan 0,05. HO diterima karena T hitung kurang dari T tabel dan nilai sig lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap pengeluaran mahasiswa FEB/UKSW pada masa pandemi COVID-19 pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis 2. Hipotesis 2 atau H2 yaitu terdapat pengaruh subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB/UKSW pada masa pandemi COVID-19. Hasil T hitung yaitu sebesar 1,353, sedangkan T tabel yaitu 2,01174 sama seperti hipotesis pertama yang tadi. Sehingga T hitung kurang dari T tabel dan sig sama dengan 0,138 lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya HO diterima karena T hitung kurang dari T tabel dan nilai sig lebih dari 0,05. Maka artinya tidak terdapat pengaruh subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB/UKSW pada masa pandemi COVID-19 pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya yaitu pengujian H3 atau pengujian simultan atau pengujian secara bersama-sama. H3 atau hipotesis 3 yaitu terdapat pengaruh media pembelajaran online dan subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB/UKSW pada masa pandemi COVID-19. Maka diperoleh hasil F hitung yaitu sebesar 1,105 lebih kecil daripada F tabel yaitu sebesar 3,20 dan sig yaitu sebesar 0,340 lebih besar dari 0,05 atau tingkat signifikansi pada penelitian ini. Maka HO diterima karena F hitung lebih kecil dari F tabel dan sig lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat pengaruh media pembelajaran online dan subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB/UKSW pada masa pandemi secara simultan atau bersama-sama pada tingkat signifikansi 5%.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, uji validitas menunjukkan bahwa data kami valid, dan pada uji reliabilitas menunjukkan hasilnya yaitu data kami reliable. Dan dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data kami telah terdistribusi normal. Dan pada uji autokorelasi menunjukkan bahwa penelitian kami bebas dari autokorelasi atau tidak terdapat masalah autokorelasi. Dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa hasil penelitian kami tidak terdapat masalah multikolinearitas. Dan pada uji heterokedastisitas, penelitian kami menunjukkan bahwa data kami tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Dari hasil uji linearitas menunjukkan bahwa data kami sudah memenuhi syarat linearitas. Dan dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H1 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. Dan juga pada H2 HO diterima sehingga tidak terdapat pengaruh subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga yaitu uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh media pembelajaran online dan subsidi pulsa terhadap pengeluaran mahasiswa FEB UKSW pada masa pandemi COVID-19 secara bersama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.